Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Briana dengan NPM 211506147 dari kelas PSDIC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai praktikum percobaan 2, yaitu algoritma penjadwalan. Pada praktikum sebelumnya telah dibahas mengenai proses dan thread, di mana proses adalah suatu program yang dijalankan dan juga thread itu adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Nah, untuk contoh implementasi dari thread itu, misalkan pada sebuah CPU memiliki 8 course dengan 16 thread pada setiap course-nya, maka program yang dijalankan pada komputer itu akan diproses di dalam course, dan course akan memberikan instruksi kepada thread untuk melakukan proses tersebut. Jadi semakin banyak thread-nya, maka akan semakin bagus. Nah, untuk algoritma penjadwalan sendiri itu digunakan dalam menentukan proses mana yang akan ada di ready queue yang dieksekusi oleh CPU terlebih dahulu gitu. Nah, jadi ada beberapa metode dalam algoritma penjadwalan, yaitu first come first serve, kemudian shortest job first, kemudian round robin, dan juga priority scheduling. Nah, pada percobaan ini kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan metode penjadwalan FCSFS, yaitu first come first serve, yang dimana dalam algoritma ini proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu, dan algoritma ini juga termasuk ke non preemptif karena proses tidak akan melepaskan CPU sampai dengan proses tersebut selesai atau meminta input outputnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada modul. Ini terdapat modul praktikum di mana terdapat pada percobaan kita akan menjalankan simulator dengan menuliskan kode pada compiler. Nah, selanjutnya ada beberapa ketentuan yang akan kita jalankan pada percobaan ini, yaitu kita akan masuk ke OS simulatornya, kemudian kita akan mengatur ke penjadwalan FCFS, terus kita akan membuat 3 proses baru dengan lifetime proses 0, dan juga kita akan mengatur fast dengan maksimum. Nah, kemudian kita akan menekan tombol start pada waktu yang bersamaan, dan kita akan menampilkan mengamati tampilan dari jendela konsol start, kemudian show PCB, next PCB proses. Setelah proses selesai bisa kita view proses statusnya, dan juga kita reset, dan kita akan coba menggunakan dengan mengatur arrival time-nya. Jadi langsung saja, ini adalah tampilan awal dari CPU simulator yang kita gunakan. Jadi pada yang pertama, setelah masuk ke CPU simulator, kita akan memasukkan program pada modul. Nah, kita akan masuk ke compiler. Jadi untuk memasukkan source code-nya, di sini ada program search, tempat kita mengetikkan source code-nya. Kemudian akan kita coba langsung masukkan source code-nya di sini. Kita copy. Ini kita masukkan source code-nya di sini. Kita ganti jadi program penjadwalannya FCFS, first come first serve ya. Nah, jadi kita akan coba untuk compile. Nah, di sini ada compiler progress, di mana ini adalah progress pada program yang sedang kita compile. Kemudian hasilnya akan ditampilkan di program kode output. Nah, kita akan load in memory, maka programnya akan masuk ke CPU instruction in memory RAM. Nah, selanjutnya di sini ada input outputnya juga. Dan kita akan masuk ke OS
simulator. Nah, di sini kita akan mengatur program penjadwalannya menjadi first come first serve, dan kemudian di sini OS kontrolnya kita ubah menjadi yang paling cepat, fast. Dan di sini adalah program yang sudah kita compile sebelumnya dan kita load in memory. Dia akan muncul di program list. Nah, oke. Kita akan coba untuk buat 3 program baru dengan create new process. Nah, ini sudah masuk ke ready process atau ready queue. Nah, ketika kita jalankan, itu kita start. Nah, kita bisa show PCB sesuai dengan modul. Nah, di sini adalah proses yang pertama sedang dijalankan. Kita bisa next PCB juga. Nah, ini adalah program yang sedang dijalankan. Ada PCB info di sini. Kemudian ini tertutup, dan karena proses yang pertama sudah selesai, kemudian kita show PCB lagi. Ini adalah proses yang kedua. Ini tampilan dari next PCB-nya. Nah, ini sedang running, menjalankan proses yang kedua. Kemudian programnya sudah selesai dan juga ada ini yang proses yang ketiga sedang dijalankan. Kita show PCB-nya. Nah, ini program yang ketiga sedang dijalankan. Setelah programnya selesai, kita bisa view di view proses status. Nah, ini kita bisa lihat waiting time dari setiap prosesnya. Jadi, tadi prosesnya cukup memakan waktu yang lama, yaitu untuk menjalankan proses yang pertama, dia waiting time-nya masih 0 tentu saja. Kemudian yang proses yang kedua, waiting time-nya ada 22 detik. Kemudian di itu proses yang ketiga ada 46 detik. Nah, kemudian kita juga bisa lihat di view log. Nah, di sini scheduling kita bisa lihat di sini menggunakan waiting time-nya. Yang pertama masih 0, kemudian yang kedua, proses yang kedua 22 detik, kemudian proses yang ketiga waiting time-nya 46 detik. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat juga bagaimana proses itu bekerja di proses status. Jadi proses status ini ketika kita memasukkan program gitu, kita buat create new program. Ini programnya sudah masuk ke ready process, maka akan masuk ke sini ready queue. Nah, ini program yang pertama. Terus ketika kita tambahkan program lainnya, nah, kita bisa lihat di sini masuk ke ready queue-nya. Nah, ini adalah head dan tail-nya. Jadi head-nya adalah program yang pertama, kemudian tail-nya adalah program yang ketiga. Yang dimana ketika kita jalankan program ini, kita start, kita lihat views. Nah, di sini dia sedang menjalankan program yang pertama. Kemudian kita tunggu sampai program yang pertama selesai. Ini masih masuk di ready queue ya. Nah, ini ketika program yang pertama sudah selesai, dia akan menjalankan program yang kedua, dan selanjutnya akan menjalankan program yang ketiga. Ini prosesnya agak cukup memakan waktu yang lama ya. Oh, iya. Nah, di sini kita bisa view proses statusnya, di mana dia ketika menjalankan proses yang kedua itu memerlukan waiting time 18 detik, dan proses yang ketiga itu 37 detik ya. Kemudian kita akan mencoba menggunakan delay. Jadi di sini programnya kita akan masukkan program dengan menggunakan
arrival delay. Di sini kita klik delay prosesnya. Misalnya kita sebelumnya kita masukkan dulu ya, sebelum ada delay. Jadi ini adalah proses pertama, tidak menggunakan delay. Kemudian kita coba untuk proses keduanya, kita pakai delay. Misalnya 8 detik delaynya. Kemudian prosesnya kita masukkan. Kemudian proses yang kedua ya, kita pakai delay lebih cepat, 3 detik. Kita create, kita menggunakan tix ya. Kemudian kita coba yang proses selanjutnya pakai delay di 10 detik deh. Kita create. Nah, di sini program yang masuk ke ReadyQ adalah program yang pertama tadi. Karena program yang pertama tadi tidak menggunakan delay ya. Nah, kemudian di sini program yang selanjutnya, kedua, ketiga, dan keempat, maka akan masuk ke antrian. Antrian di sini. Nah, kita langsung saja coba. Jadi, ini kita reset dulu semuanya. Udah. Kita reset. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Kita start. Nah, maka setelah dia menjalankan proses yang pertama, maka kita bisa lihat di sini dia menjalankan proses yang ketiga terlebih dahulu, kemudian yang kedua baru yang keempat. Di sini dikarenakan delay yang ketiga itu lebih cepat daripada yang kedua. Nah, karena maka dari itu proses yang ketiga akan dijalankan terlebih dahulu. Jadi karena delaynya lebih cepat, maka prosesnya akan masuk ke antrian lebih cepat. Nah, ini sedang dijalankan, kemudian menjalankan proses yang kedua. Kita bisa show PCB-nya, nah ini sedang running. Ini sedang menjalankan program yang keempat. Nah, setelah selesai kita bisa lihat view proses statusnya. Nah, ini kita lihat tadi yang ketiga karena delaynya lebih dulu, maka lebih cepat ya. Maka dia dijalankan terlebih dahulu, itulah kenapa waiting time-nya dia 25. Kemudian dia menjalankan proses yang kedua dengan waiting time-nya 47, dan yang terakhir proses keempat itu yang 10 detik dengan waiting time-nya 62. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada percobaan kali ini, jadi pada algoritma FGFS itu proses yang pertama kali meminta ketersediaan waktu pada CPU akan pertama kali dijalankan. Namun ketika kita menggunakan delay, maka waktu delay yang terkecil akan diproses terlebih dahulu karena nilai waiting time-nya lebih kecil, sehingga prosesnya akan lebih dulu datang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.